Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Yeremia 17 ayat 13 saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadaku itu, tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini, sekali lagi merupakan nubuatan dari Nabi Yeremia yang ditujukan kepada umat pilihan Allah. Sebelum umat Israel, umat pilihan Allah ini dibawa ke penawanan di Babilonia, sudah dinubuatkan terlebih dahulu, termasuk salah satunya yang bernubuat adalah Nabi Yeremia. Kalau kita baca dalam Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Yang ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Dan kerusakan. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil. Segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel. 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Bukan hanya Nabi Yeremia yang bernubuat, tetapi juga Nabi Yesaya dan Nabi Yehezkel. Karena ada 3 nabi besar yang bernubuat kepada umat Israel, yaitu Yesaya, Yeremia, dan Yehezkel. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan memaksa Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Tadinya kita perhatikan Yeremia dia menolak dengan alasan bahwa dia masih muda dan dia tidak tahu berkata-kata. Alasan yang sama juga yang disampaikan oleh Musa pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk mengutus dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Kalau kita perhatikan Keluaran 4 ayatnya yang ke-10. Yang ke-10. Maka sembah Musa kepada Tuhan. Sembah Musa kepada Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hamba ini bukannya orang yang pandai berkata-kata. Hamba ini bukan orang yang fasih lidah, pandai berkata-kata. Baik dahulu, baik sekarang. Baik dulu maupun sekarang. Semenjak Tuhan berfirman kepada hambamu, melainkan hamba ini berat mulut dan berat lidah pun. Hamba berat mulut dan berat lidah. Alasan yang disampaikan oleh Musa ini juga yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, sebelum engkau dirupakan atau dibentuk dari dalam rahim ibumu, sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah menentukan dia. Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yang kelima, dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Dahulu daripada aku merupakan atau membentuk Yeremia dari dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sebelum ia dilahirkan dari rahim ibunya, sudah kusucikan dikau. Tuhan sudah menyucikan dia. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Tuhan angkat dia sebagai seorang nabi sampai di situ. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tapi Yeremia dia masih menolak, dia mengatakan bahwa dia masih muda. Tapi sekali lagi bagaimana Tuhan memaksa dan dia dipaksa oleh Tuhan. Ini yang disadari oleh Yeremia kalau kita perhatikan dalam pasal 20 ayatnya yang ke-7. Yang ke-7, ya Tuhan, ya Tuhan, engkau sudah memaksakan aku. Engkau sudah memaksakan aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Engkau amat kuat daripadaku. Maka engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan daku. Jadi kita perhatikan,
Yeremia menyadari bahwa benar-benar dia dipaksa oleh Tuhan dan memang dia diancam oleh Tuhan. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau kubunuh. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya Yeremia menjalankan tugas yang Tuhan pundakkan di dalam kehidupannya. Kita perhatikan Yeremia 1 ayat yang ke-17. Yeremia 1 ayat yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu, bangkitlah berdiri, dan berdiri. dan katakanlah kepada mereka itu, Katakan kepada mereka itu yang umat Tuhan. segala sesuatu yang kupesan kepadamu kelak, jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Asal jangan engkau kubunuh di hadapan. Jangan engkau kubunuh. Ancaman Tuhan terhadap Nabi Yeremia. Sehingga kalau kita lihat begitu keras apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa umat Israel itu orang yang bodoh. Bahkan orang gila, dalam terjemahan lama dikatakan Yeremia 4 ayat 22. Yang ke-22, bagaimana bodoh umatku, Bagaimana bodoh umatku, bahwa tiada diketahuinya akan daku. tidak diketahuinya akan Tuhan. Mereka itulah anak-anak gila yang tiada berakal. Anak-anak gila yang tidak berakal. Pandai mereka itu berbuat jahat, Mahir, pandai mereka itu berbuat jahat. tapi tiada mereka itu tahu berbuat baik. Tapi tidak tahu berbuat baik. Jadi kita lihat ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dan itu pesan daripada Tuhan. Yeremia tidak takut lagi. Karena sebagai seorang nabi, dia harus menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Termasuk Nabi Yeremia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadaku itu tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Dan ini datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, memperingatkan kepada kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kita undur atau meninggalkan Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus bertekun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ajakan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Yang ke-36, karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. kamu boleh memegang perjanjian itu. Jadi untuk memegang perjanjian, untuk menerima perjanjian, perjanjian itu sudah ada. Keselamatan itu Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita belum pegang. Karena masih mau dilihat bagaimana ketekunan kita. Dan ketekunan itu merupakan harga mati. Tekun yang wajib. Wajib itu harus. Tidak boleh tidak. Kadang-kadang alasan tepat bagi kita untuk tidak tekun. Seperti Yunus. Ada alasan bagi dia untuk dia lari dari panggilan Tuhan pada waktu itu. Alasannya, Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan bersesalan akan yang jahat. Kenapa saya diutus untuk pergi ke orang-orang Nineve untuk bernubuat bahwa 40 hari lagi Nineve akan dibongkar balik oleh Tuhan. Nineve akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan ternyata itu tidak jadi, Bapak Ibu Saudara. Tentunya ada maksud Tuhan dengan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus. Sehingga mereka bertobat. Kalau Yunus
tidak menyampaikan pesan Tuhan, tentunya mereka tidak akan bertobat. Alasan yang tepat bagi Yunus. Coba kita baca Yunus 4 ayat 1 mulai. Yang pertama, tetapi hal ini mendukacitakan Yunus, sehingga sakitlah hatinya dan berbangkitlah amarahnya. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya, Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Maka sebab itu juga aku hendak mendahulunya dengan lari ke Tarsis, karena ku ketahuilah bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani, Engkau Allah yang amat mengasihani dan amat sayang, dan panjang sabarnya, panjang sabarnya, dan besar kemurahannya, besar kemurahannya, dan yang bersesal akan dan jahat. bersesal akan jahat. Jadi pada waktu Tuhan tidak membumi hanguskan Nineve, sakit hati Yunus, sehingga dia mengungkapkan tentang alasannya yang membuat dia lari ke Tarsis. Tapi dia tidak mengerti maksud Tuhan. Sekali lagi, dengan nubuatannya, maka tindakan raja, rakyat, dan binatang pada waktu itu diserentakkan untuk berpuasa. Dengan nubuatannya, orang-orang Nineve bertobat. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Kalau coba-coba kita lari dari panggilan Tuhan, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Berapa banyak kerugian orang-orang yang ada di kapal yang bersama-sama dengan Yunus. Karena pada waktu gelombang yang besar, kapal akan tenggelam, maka semua barang-barang yang ada di kapal itu dibuang. Tidak juga teduh. Akhirnya diambil undi. Ternyata memang Yunus penyebabnya. Sehingga dia dibuang. Dan ikan yang besar menelan dia. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaannya di perut ikan, dia berseru kepada Tuhan. Di dalam kepicikannya, dia berdoa kepada Tuhan. Yeremia 2 ayatnya yang kedua. Yang kedua katanya, bahwa berserulah aku kepada Tuhan dalam hal kepicikanku. Berserulah Yunus di dalam kepicikannya di dalam perut ikan. Lalu sahutlah ia kepadaku, menangislah aku di dalam perut kubur itu. Menangislah dia dalam perut kubur, artinya dia di dalam perut ikan. Lalu engkau mendengarkan akan bunyi suaraku. Engkau mendengar akan bunyi suaraku. Dan akhirnya ikan itu memuntahkan dia. Karena tidak ada rencana yang gagal bagi Allah. Bagi manusia bisa gagal, tapi bagi Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Yang kedua, kuketahuilah bahwa engkau juga yang berkuasa atas semesta alam sekalian. Engkau yang berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksudmu, Dari segala maksudmu Tuhan, satu pun tiada yang dapat satu dibatalkan. pun tidak ada yang dapat dibatalkan. Termasuk maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya. Kecuali kita sendiri. Yang membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Contoh, Yudas Iskariot. Tuhan memilih murid-murid berpuasa 40 hari. Sehari sebelum dia memilih murid-murid, dia berdoa semalam suntuk. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena memang rencana Allah, skenario Bapa di surga untuk dia mengalami kematian dan berharga bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Itulah yang terjadi. Dan meskipun itu terjadi, Yudas sebenarnya masih bisa bertobat. Karena dia 11-12 dengan Petrus yang menyangkal Tuhan. Dua-dua menyesal. Tapi berbeda kalau Petrus dia bertobat. Sementara Yudas bukan dia bertobat. Dia menggantungkan diri. Sehingga apa yang disebut dalam Yahya 17. Dia disebut sebagai anak kebinasaan. Jangan kita jadi seperti Yudas, akhirnya disebut sebagai anak kebinasaan. Melainkan mari kita mau tetap setia Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seperti ungkapan bahwa ketiga nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkel,
Di ujung akhir zaman ini menggambarkan Yeremia berbicara tentang kabar pertobatan. Yesaya kabar semi pengantin, dan Yehezkel adalah kabar pengantin Kristus. Nah, apa yang akan kita alami sebagaimana yang disebutkan oleh Yehezkel dalam Yehezkel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yes. Yehezkel 3 ayat 1. Yeskel 3 ayat yang pertama. Maka firman-Nya kepadaku, Firman Tuhan kepada Yehezkel, hai anak Adam, hai anak Adam, makanlah barang yang kau dapat, makanlah barang yang kau dapat, makanlah akan gulungan surat ini, makanlah akan gulungan surat ini. lalu pergilah berkata-kata kepada bangsa Israel, Pergilah berkata-kata kepada bangsa Israel. maka kungangkan mulutku lalu diberinya aku makan gulungan surat itu. Kungangkan mulutku lalu diberikannya gulungan surat itu. Sambil firman-Nya kepadaku, hai anak Adam, Hai anak Adam, hendaklah engkau kenyangkan perutmu dengan gulungan surat ini, kenyangkan perutmu dengan gulungan surat ini. yang kuberikan di kau, lalu kumakan, maka dari manisnya adalah ia itu di dalam mulutku seperti air madu. Jadi ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana manisnya kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana dia mengecap manisnya firman Tuhan dalam Yeremia 15 ayat 16. Ayat ke-16. Pada masa aku mendapat firman-Mu, Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah kukecap nikmatnya, maka sudah kukecap dan nikmatnya. firman-Mu bagiku akan kesukaan dan kegemaran hatiku. Firman menjadi kesukaan dan kegemaran hatiku. Karena nama-Mu sudah disebut atasku, ya Tuhan Allah serwa sekalian alam. Kita perhatikan, itu diungkapkan betapa nikmatnya firman Tuhan itu. Tetapi kepada Rasul Yohanes, kepada Rasul Yahya kembali itu diungkapkan. Bagaimana malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya tentang gulungan surat itu. Di mulutnya manis seperti air madu, tetapi memahitkan perut. Firman Tuhan yang kita dengar memang luar biasa. Janjinya di dalamnya kita akan dibawa menuju pada kesempurnaan dan kita akan menjadi pengantinnya, luar biasa. Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya memahitkan perut. Coba kita baca Wahyu 10 mulai ayat 9. Yang ke-9, lalu pergilah aku kepada malaikat itu sambil berkata kepadanya, berilah kiranya aku kitab kecil itu. Berikanlah aku kitab kecil itu, kata Yohanes Maka kepada katanya malaikat. kepadaku, ambillah dan makanlah semuanya, Ambil dan makanlah semuanya. dan ia akan memahitkan perutmu, Ia akan memahitkan perutmu. tetapi di dalam mulutmu berasa manis seperti air madu. Maka ku ambil kitab yang kecil daripada tangan malaikat itu, lalu ku makan semuanya, maka di mulutku manisnya seperti air madu, Di mulutku manisnya seperti air madu. dan sesudah ku makan, Sesudah ku makan, perutku berasa pahit. perutku berasa pahit. Artinya di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, kadangkala kepahitan yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita bertekun. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, di mana pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, nama kita tersurat di dalam kitab hayat. Sebab itu setelah baptisan, biasa setelah orang keluar dari dalam air ada pujian, namamu di sanalah dalam buku kehidupan, dalam buku hayat. Kalau kita baca apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi 4 ayat yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ketiga, bahkan kepada engkau hai Sinsigus, temanku yang benar,
Aku mintalah menolong kedua perempuan itu yang sudah berlelah bersama-sama dengan aku di dalam memberitakan Injil beserta dengan Klemen juga dan segala temanku yang lain-lain pun yang namanya ada tersurat di dalam kitab hayat. Yang namanya tersurat di dalam kitab hayat. Jadi pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, nama kita bukan hanya tersurat dalam buku organisasi, tetapi nama kita juga tersurat di dalam kitab hayat atau kitab kehidupan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, meskipun nama kita sudah ada di dalam kitab hayat, tetapi itu bisa terhapus. Seperti ayat firman Tuhan tadi. Kembali tertulis di dalam tanah, berarti kebinasaan atau hukuman menjadi milik dan bagian kita. Karena sekali lagi dikatakan bahwa barang siapa yang undur daripadaku, itu tersuratlah namanya dalam tanah. Terhapus dalam kitab hayat dan tersurat di dalam tanah. Dan ini merupakan peringatan bukan saja kepada umat Israel, tetapi firman Tuhan itu datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara sebagai Israel rohani. Karena bagaimanapun kita sementara berada pada meterai yang keempat, yaitu pertarungan pekabaran. Saudara, dengan berbagai cara kuasa kegelapan ingin melumpuhkan kehidupan kita, sehingga Tuhan ingatkan kepada orang-orang pilihan. Karena akan datang Kristus palsu, akan datang nabi palsu dengan kepalsuan. Tapi perbuatan yang heran, tapi ganjil. Kalau kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. 24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, akan muncul. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Tujuannya untuk menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Kalau boleh orang yang terpilih. Jadi ada Kristus palsu yang muncul. Ada nabi palsu yang muncul. Dan lebih dari itu juga apa yang disuratkan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya. Kalau ada Kristus palsu, kalau ada nabi palsu, ada juga guru palsu. 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. 2 Petrus 2 ayat 2. Ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama, Ya, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. dulu ada beberapa nabi palsu dalam kaum itu. Demikian pula di antara kamu akan ada kelak beberapa guru palsu. Demikian di antara kamu ada kelak guru palsu Yang akan membawa pengajaran sesat dengan sulit. membawa pengajaran sesat dan sulit Yang membinasakan orang. yang membinasakan orang. Maka mereka itu menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu. Serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segeranya. Jadi kita lihat bagaimana usaha kuasa kegelapan sehingga memakai orang-orang tertentu yang tidak mengasihi akan yang benar, sehingga Tuhan datangkan kuasa. Ternyata itu Tuhan datangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan. Hati-hati kalau tidak berdiri pada firman Allah yang benar. Sebab itu firman Tuhan menjadi cermin, saudara, menjadi filter bagi kita. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus perhatikan. Karena kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Orang-orang yang tidak mengasihi akan yang benar ini Tuhan datangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Dan dengan segala semudaya kejahatan. Dengan segala semudaya kejahatan Bagi orang-orang yang akan binasa. bagi orang-orang yang akan binasa. Sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar. Sebab mereka tidak menaruh kasih akan yang benar. Supaya mereka itu selamat. Terus, Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya. Allah mendatangkan kuasa ke atasnya. Suatu kuasa yang menyesatkan. Suatu kuasa yang menyesatkan. Supaya mereka itu percaya
supaya mereka percaya akan yang dusta. Jadi kalau tidak berdiri pada kebenaran firman Allah yang benar, tidak mengasihi akan yang benar, ada mujizat, tapi mujizat yang membawa kepada kesesatan. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan dalam Matius 7. Nantinya orang akan berkata, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Tuhan berkata dengan nyata. Nah, untuk itu kepada jemaat atau orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithynia, bagaimana Petrus mengungkapkan dalam 2 Petrus 2 ayat 9, jikalau begitu sudah nyata, Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga dihukumkan mereka itu. 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai kepada hari hukuman supaya disiksakannya mereka itu. Jadi Tuhan tahu melepaskan orang-orang yang beribadat dari dalam pencobaan dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga dihukumkan mereka itu. Kalau setan yang kawali, Tuhan masih bisa rampas. Tapi kalau Tuhan yang kawali, itulah di mana Tuhan berikan kuasa kepada mereka supaya percaya akan dusta, karena tidak berdiri pada firman Allah yang benar atau tidak mengasihi akan hal yang benar. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena tentunya mereka tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar sehingga mereka tidak mengasihi akan yang benar. Seperti kata Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 7. Belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3 ayat 7. Yang senantiasa belajar, tetapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sedangkan 1 Timotius 2:4, Tuhan inginkan supaya semua orang beroleh selamat dan sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Coba 2 Timotius 2 ayat yang keempat, yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Puji Tuhan, kalau kita sudah sampai pada pengenalan akan hal yang benar, jangan sekali-kali kita undur. Seperti ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Ibrani 10 ayat 36, tekun yang wajib. Dan dikatakan dalam ayat 38, coba kita baca Ibrani 10 ayat 38. Kita bukan orang yang undur. Yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh sebab iman. Dan jikalau ia undur, maka rohku tiada berkenan akan dia. Roh tidak akan berkenan akan dia. Tetapi kita ini bukannya orang yang undur. Kita ini bukan orang yang undur Sehingga binasa. Melainkan orang yang beriman sehingga selamat jiwa. Jadi jangan sampai kita undur. Karena kalau kita undur, Bapak Ibu Saudara, kita akan dikatakan firman Tuhan seperti anjing, seperti babi. Katanya kasar ini, tapi itulah. Diingatkan kepada kita, kalau saya undur seperti anjing, kalau kita undur seperti babi. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21-22. 21. Karena terlebih baik bagi mereka itu, jikalau tiada mengenal jalan yang benar, jikalau tidak mengenal barang atau jalan yang benar, daripada sesudahnya mengenal itu, daripada sesudah mengenal jalan yang benar, lalu berpaling daripada hukum yang kudus, lalu berpaling atau undur daripada hukum yang kudus, yang diserahkan kepadanya, terus
Maka sudahlah berlaku ke atas mereka itu seperti perumpamaan yang benar ini, yaitu anjing berbalik menjilat muntahnya, Anjing berbalik menjilat muntahnya. dan babi yang dimandikan balik berkubang di dalam kubang. Babi yang sudah dimandikan kembali berkubang di dalam kubangannya. Itulah gambaran orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan lalu undur. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, jangan kita undur. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Apa akibatnya? Karena Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan Dikau itu kelak pertama akan dipermalukan. Ini firman Tuhan. Kalau coba-coba kita undur sekali lagi, kita meninggalkan Tuhan, kita akan dipermalukan tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Barang siapa yang undur daripada itu, tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Nama akan tersurat di tanah, dihapus dalam kitab hayat, lalu tertulis dalam tanah, artinya kebinasaan, hukuman menantikannya. Dan untuk itu, mari kita mau patuh, setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mau memeliharakan iman ini. Sebagaimana pengungkapan Paulus, dia tahu masa ajalnya sudah sampai. Dia tahu kematian akan menimpa kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha menyempurnakan imannya. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6, 7 dan 8. Ayat yang ke-6. Karena aku telah sedia dipersembahkan, Aku telah sedia dipersembahkan, dan masa ajalku sudah sampai. kematianku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku menyempurnakan usahaku. Aku telah memeliharakan iman. Aku memeliharakan iman. Pada akhirnya, Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, mahkota kebenaran tersedia bagiku, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan, yaitu Hakim yang adil itu, dan bukan kepadaku saja, bukan kepadaku saja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan melainkan kedatangannya. kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang sangat gemar akan kedatangannya. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus di dalam mengakhiri kehidupannya, dia berusaha dengan bersungguh-sungguh menyempurnakan usahanya, menyempurnakan imannya. Karena dia tahu tidak sia-sia pelayanannya, dia tahu bahwa tidak sia-sia pengiringannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ada satu pahala yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, yaitu kesenangan di dalam kekekalan. Meskipun sekali lagi kita harus menderita di dalam dunia ini, tapi kalau kita bertahan, tidak kita undur, kita akan menerima janji Tuhan itu. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan.